Pesatnya pertumbuhan industri menimbulkan masalah baru dalam keberlangsungan lingkungan hidup. Dampak dari masalah yang dihasilkan tersebut adalah limbah industri. Limbah industri memiliki banyak jenis seperti limbah cair, limbah padat, limbah gas, dan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Limbah cair industri adalah limbah dalam fase cair berupa pelarut, yaitu zat kimia tambahan atau larutan yang telah tercampur dengan air dan zat-zat kimia tersebut. Limbah cair industri yang terbuang dapat mengalir langsung ke selokan, sungai, bahkan laut. Dengan demikian, limbah cair yang mengalir atau langsung dibuang dapat menyebabkan banyak kerugian. Berikut adalah kerugian pencemaran air akibat limbah industri terhadap air tanah, air kali, air sungai, dan air laut. Yang pertama adalah air tanah. Air tanah berfungsi untuk memenuhi berbagai keperluan rumah tangga seperti mandi, memasak, minum, dan mencuci. Air tanah yang tercemar dapat bermula dari limbah cair beracun, yaitu air sisa pestisida, air bekas mencuci pakaian, cairan berminyak, atau bahkan cairan limbah industri yang mengandung zat kimia beracun. Limbah industri seharusnya dikelola dengan baik. Jika organisasi atau perusahaan lalai, misalnya tidak melapisi penampungan limbah cair dengan bahan kedap air, maka limbah cair industri, zat mengandung racun, bisa merembes ke dalam tanah. Jika rembesan limbah cair terbawa oleh air hujan kemudian bermuara di sumber air tanah, maka kandungan beracun dari limbah cair tersebut bisa menjadi penyebab pencemaran air tanah yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Air kali. Air kali yang bersih memiliki beberapa manfaat, yaitu untuk dijadikan air minum, dijadikan sarana umum, jalur transportasi, tempat mencuci, dan sebagai irigasi. Namun, jika air kali menjadi tercemar akibat limbah industri, tentunya air kali akan kehilangan beberapa manfaatnya. Air sungai memiliki ukuran yang lebih besar dari kali. Tentunya manfaat air sungai lebih banyak jika dibandingkan dengan air kali. Salah satu manfaat yang sangat penting yang dimiliki oleh air sungai adalah sebagai sumber mata air bersih. Jika tercemar, manusia akan kehilangan satu sumber mata air bersih. Air laut. Ketidakseimbangan ekosistem bawah laut, kerusakan terumbu karang, rusaknya estetika atau keindahan air laut, dan terancamnya kesehatan manusia adalah beberapa dampak dari pencemaran air laut akibat limbah industri. Bukan hanya manusia yang akan merasakan dampak dari pencemaran air laut, namun makhluk laut yang berada di dalamnya akan merasakan kerugian yang lebih besar. Makhluk laut seperti hewan dan tanaman laut dapat terganggu dan perlahan akan punah. Keempat hal tersebut adalah dampak dari pencemaran air akibat limbah industri. Industri sendiri merupakan suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi dan distribusinya sebagai kegiatan utama. Jika organisasi atau perusahaan pengelola pabrik tidak memperhatikan hal-hal produksi dengan baik dan benar, maka pencemaran air akan terus-menerus terjadi dan dapat membuat dampak yang serius untuk keberlangsungan kehidupan makhluk di bumi. Oleh karena itu, perusahaan semestinya dapat lebih memperdulikan dan lebih memperhatikan hal-hal pengolahan limbah industri agar tidak terjadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan atau ISO 14001. ISO 14001 adalah sebuah sertifikasi internasional untuk sistem manajemen lingkungan terkait pengelolaan lingkungan yang disusun untuk membantu organisasi atau perusahaan untuk meminimalisir dampak negatif aktivitas perusahaan terhadap lingkungan. Perusahaan yang ingin menerapkan ISO 14001
dapat melakukan konsultasi standar sertifikasi ISO 14001 di Prima Nusa Gemilang atau PNG Consulting. PNG Consulting dapat melakukan konsultasi dan pelatihan secara sistematis dengan didukung oleh konsultan dan trainer yang berkompeten di bidangnya. Rekan juga dapat mengunjungi website PNG Consulting di laman www.primanusagemilang.com. Sekian, sampai jumpa dan terima kasih. Menjadi permasalahan lingkungan adalah adanya pencemaran oleh bahan pewarna tekstil dari industri-industri tekstil yang makin banyak bermunculan karena permintaan pasar atau market fashion yang dimana tren fashion terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Industri tekstil tidak banyak menghasilkan banyak limbah padat. Limbah yang lebih banyak dihasilkan secara volume yaitu limbah cair berupa pewarna dalam volume besar ke dalam perairan Indonesia, baik sungai ataupun selokan. Limbah cair terutama dihasilkan dari proses penyempurnaan tekstil, mengandung bahan-bahan yang dilepas dari serat sisa bahan kimia yang ditambahkan pada proses penyempurnaan tersebut, dan yang terlepas dengan cara kimia atau mekanik selama proses produksi tekstil berjalan. Selain itu, limbah cair dari industri tekstil juga didapat dari cairan kimia dalam mencetak motif pada kain yang dilakukan dengan teknologi mesin print. Banyak cara dilakukan untuk mengolah, memanfaatkan, dan mengurangi limbah pewarna tekstil. Salah satu pengurangan limbah cair berupa pewarna tekstil adalah dengan kembali menggunakan bahan-bahan dari alam sebagai pewarna tekstil dan membuat motif pada tekstil yang disebut eco-print. Eco-print merupakan teknik cetak yang menggunakan pewarna alami yang tidak melibatkan mesin atau cairan kimia. Hingga kini dapat diaplikasikan pada bahan berserat alami seperti kain kanvas atau kain katun yang mampu menyerap warna dengan baik. Inovasi ini merupakan cara kreatif selain untuk mengurangi banyak limbah cair akibat pewarna kimia, juga dapat menambah kreativitas dalam pembuatan variasi tekstil sehingga produk tekstil tersebut memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Dengan adanya inovasi tersebut, penulis bermaksud ikut serta menanggulangi dampak limbah cair dari pewarna tekstil dengan membahas lebih dalam teknik eco-print dan memberikan inovasi terhadap produk tekstil yang dihasilkan. Limbah pabrik. Seiring dengan perkembangan teknologi dan zaman, limbah adalah salah satu permasalahan yang dihadapi dan semakin bertambah, baik dari sisi volume dan jenisnya di setiap daerah Indonesia. Dua jenis limbah yaitu limbah organik dan anorganik, di mana limbah anorganik tidak dapat terurai atau mengalami pembusukan alami. Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama bagi kesehatan Indonesia. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah. Berbagai cara dilakukan untuk mengurangi dan menanggulangi limbah. Untuk limbah yang bersifat organik dapat dilakukan dengan salah satu caranya adalah pemupukan atau pengomposan serta pembakaran untuk limbah organik. Sampai saat ini pengolahan limbah masih belum maksimal dikarenakan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya teknologi untuk mengolah limbah, bahaya dari efek samping pengolahan limbah atau asap dan gas beracun seperti karbon monoksida, amonia, HCN, dan sebagainya.
Ekosistem dan komponen. Sungai terbentuk dari air yang berada di darat, baik itu air hujan, mata air, dan glasier yang mencair. Lalu air tersebut mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah. Semakin lama terbentuklah saluran air. Secara alami, aliran air mengikis daerah yang dilaluinya, dan semakin lama semakin melebar dan semakin panjang, sehingga terbentuklah aliran air yang bermuara ke laut. Secara alami juga sungai dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup dan benda lainnya, sehingga terbentuklah ekosistem laontik atau ekosistem air yang mengalir. Jadi yang dimaksud ekosistem sungai adalah suatu habitat yang dihuni oleh organisme akuatik atau makhluk hidup air yang keberadaannya dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Ekosistem sungai termasuk ke dalam ekosistem air tawar yang airnya mengalir atau lautik. Sungai merupakan habitat organisme akuatik yang dimana airnya mengalir dari hulu dan bermuara ke laut. Sungai mengandung unsur nutrien. Nutrien disebut juga hara, yaitu sesuatu senyawa yang berfungsi sebagai fisiologi organisme atau metabolisme. Nutrien menyuplai energi sebagai komponen kepada struktur sel dalam tubuh organisme. Kadar nutrien pada sungai tergantung dari banyaknya vegetasi yang dilewatinya. Jika sungai yang mengalir melewati tempat banyak tumbuhan, maka nutrien yang dimilikinya tinggi. Selain tumbuhan, pelabuhan, batuan juga berpengaruh akan memperkaya kandungan nutrien pada sungai. Ciri-ciri ekosistem sungai. 1. Air mengalir dari hulu ke hilir dan bermuara ke laut. 2. Variasi dari kondisi fisik kimiawi dalam tingkatan aliran sungai cukup tinggi. 3. Tumbuhan dan hewan yang hidup di dalam sungai sudah beradaptasi dengan kondisi sungai secara terus-menerus. 4. Terjadinya perubahan fisik dan unsur kimiawi ekosistem berlangsung secara terus-menerus, seperti terjadinya pengendapan keadaan unsur oksigen dan mineral dalam air. Terdapat 2 komponen ekosistem sungai, diantaranya komponen biotik, disebut juga sebagai komponen hidup, yang terdiri dari makhluk hidup yang hidup di sungai tersebut seperti hewan, diantaranya ikan, udang, kepiting, serangga air, dan lain-lainnya. Lalu tumbuhan air, diantaranya kangkang, ejeng gondok, lumut, kangkung liar, dan lain-lainnya. Kedua, komponen abiotik disebut juga sebagai komponen tidak hidup atau benda-benda mati yang terdapat di sungai yang dapat mempengaruhi organisme hidup, diantaranya seperti air, jenis-jenis batuan, suhu, cahaya matahari, kelembapan udara, kandungan kimiawi atau oksigen, dan mineral dalam air. Sejenak bercerita, Sungai Respati yang berlokasi di Asmara Loka dan berada di DAS Asmara Loka telah menyandang predikat sebagai salah satu wilayah yang tercemar di dunia. Sungai sepanjang 456 km ini mempunyai 3 masalah utama. Pada bagian hulu DAS terdapat lahan kritis yang kerap kali memberikan masukan erosi tanah. Selanjutnya mengalir pada sepanjang aliran dan mengendap. Sedimentasi yang menumpuk tersebut menyebabkan potensi bencana banjir ketika musim penghujan datang. Pada tahun 2001, Petros, Swiftland, dan Blacksmith Institute telah membenarkan bahwa Sungai Respati menjadi salah satu tempat tercemar dan terkotor di dunia. Aliran air di sepanjang sungai mengalami penurunan kualitas karena banyaknya erosi serta ditambah pencemaran kotor sampah, sungai rumah tangga, dan limbah pabrik. Berbagai senyawa beracun pun ikut muncul di DAS Asmara Loka yang tentunya berdampak buruk pada wilayah sekitar 40 juta orang di 20 kabupaten atau kota yang dilaluinya. Penelitian yang dilakukan oleh Greenpeace Asia Tenggara dan Wahana Lingkungan Hidup di Indonesia, Asmara Loka telah menemukan hasil bahwa logam berat yang berasal dari limbah pabrik telah menjadi kontaminan utama Sungai Respati. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang terus berjalan mengakibatkan DAS Asmara Loka makin terdegradasi. Beberapa aktivitas seperti pembukaan lahan hutan untuk pembangunan rumahan dan pengusahaan lahan pertanian. Perilaku membuang sampah ke sungai yang tidak terkontrol juga menjadi satu indikasi sebab kerusakan. Telah diakui bahwa masyarakat sepanjang aliran sungai memiliki budaya membuang sampah yang tidak dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Masih minimnya pemahaman akan lingkungan dan sikap apatis
kritis masyarakat terhadap kondisi sungai dan sampah semakin memburuk kondisi Sungai Respati. Telah terdapat beberapa implementasi program yang sangat baik dan berbobot dari Pemprov Asmara Loka seperti Respati Beda Manajemen tahun 1999 sampai 2022. Dengan fokus program yakni pengendalian pencemaran selanjutnya Respati Runtuh Sembuh Tumbuh pada tahun 2002 dengan fokus program yakni pengetesan masalah pencemaran air serta mewujudkan air sungai Respati layak minum dan dalam 7 tahun. Pada kenyataan kedua program tersebut gagal dipenuhi dan tidak dapat diimplementasikan dengan sempurna. Selanjutnya terdapat satu program terbaru yang baru rilis pada tahun 2020 dan didorong langsung oleh Presiden AISHK Rafka Kavindra yakni Respati Baru. Pada intinya keseluruhan program tersebut dilakukan dengan tujuan memulihkan dan mengembalikan ekosistem DAS Asmara Loka agar kondisinya dapat menjadi baik. Namun seringkali program yang digencarkan mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Persoalan tentang mengembalikan kondisi Sungai Respati agar dapat kembali sebagaimana kondisi awal tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Beberapa titik DAS Asmara Loka yang melewati 13 kabupaten atau kota masih dikelola oleh segelintir pihak seperti Perhutani dan Perkebunan Nusantara. Sungai Respati memang melintasi belasan kabupaten atau kota sehingga urusan-urusan sampah kerap kali menjadi bola pingpong. Seringkali program yang digencar juga mengalami kendala seperti kendala koordinasi, belum sepenuhnya semua stakeholder dilibatkan dalam merumuskan solusi, serta belum semua mengerti akan makna tanggung jawab bersama dalam mengelola Sungai Respati. Beberapa pihak berkepentingan memang seharusnya didudukan bersama untuk merumuskan solusi menyeluruh atas problematika Sungai Respati yang tidak dikunjung selesai sejak lama sehingga harapannya tidak akan lagi ditemui tentang persoalan pekerjaan-pekerjaan yang disinkron. Pemerintah dan berbagai pihak terkait harus tetap berupaya untuk memberikan pengetahuan yang benar kepada masyarakat terutama mengenai kelestarian lingkungan hidup. Sering terjadi perilaku masyarakat yang menyimpang dalam artian tidak mempedulikan alam sekitar bukan atas dasar kesengajaan akan tetapi disebabkan oleh minimnya pengetahuan akan kelestarian alam. Berbagai level stakeholder harus bersama-sama terjun untuk merancang kegiatan edukasi yang dapat menciptakan masyarakat. Kamu kenapa? Lesu banget kelihatannya. Gue punya berita yang memprihatinkan, Mas. Hah? Berita apaan emangnya, Sungai yang di ujung udah tercemar banget, Mas. Banyak banget sampahnya. Yang bener, Kasihan juga ikan-ikan yang di sana. Padahal di sana banyak banget makanan enak. Bener, Mas. Jujur, gue sedih, marah, tapi gak bisa berbuat apa-apa. Udah mah, kita selalu diburu sama makhluk darat. Sampahnya pun dibuang ke tempat kita. Mereka punya hati gak sih? Heran. Gak tahu, Mas, gue bingung. Sekarang gue mau lihat ke sana. Mau ikut gak lo? Ayo, aku ikut. Wah, parah sih ini. Sampai bau dan ijo gini airnya. Kita jangan terlalu jauh, Mas. Bahaya. Karena katanya banyak banget ikan yang mati di sini. Lihatlah akibat perbuatan kalian, makhluk darat. Pada zaman dahulu, di sebuah negara yang bernama Negeri Asmara Loka, terdapat sebuah sungai yang cukup besar di dalamnya. Namanya Sungai Respati. Selalu ditutupi awan setiap harinya. Air sungainya pun sangat jernih dan menyegarkan. Namun, pada suatu hari terdengar kabar bahwa sebentar lagi di depan sungai akan dibangun sebuah pabrik besar, pabrik pengolahan bahan-bahan tekstil. Para penghuni sungai sangat terkejut mendengar kabar tersebut.
Ia berpikir bahwa nantinya pabrik tekstil tersebut akan membuang limbah-limbah hasil olahan pada dirinya. Jika itu terjadi, maka ia akan terancam, kelangsungan hidupnya akan terancam, dan itu berarti semua penghuni hutan akan mati. Ia tidak ingin hal itu terjadi. Sungai Respati mempunyai seorang sahabat yang bernama Mumu. Setelah hari sudah mulai sore, tiba-tiba Mumu melihat sebuah tangki di hulu sungai yang membuang limbah kotor. Manusia-manusia itu tidak punya aturan membuang limbah pabrik ke sungai begitu saja. Padahal kalau hujan turun, banjir bersiap menghampiri mereka, geram Mumu. Emi, si ikan emas kecil, sedang asyik berenang dan bersenda gurau bersama teman-teman. Hari sudah sore, aku pulang dulu, Emi. Pamit Patty, si ikan sepat. Emi menghibaskan siripnya tanda mengiyakan perkataan Patty. Emi pun bermaksud pulang ke rumahnya. Namun, belum sampai rumahnya, sebuah cairan hitam menabrak tubuhnya yang mungil. Emi pun terdorong untuk masuk hingga ke dasar sungai. Untunglah Emi bisa menghindar ketika gumpalan itu hampir menindih tubuhnya. Ah, manusia itu seenaknya saja membuang limbah di sungai. Oksigen semakin menipis, sampah semakin penuh di sungai, gerutu Emi. Emi berenang menjauhi cairan hitam yang hampir menjatuhinya. Baru beberapa detik Emi berenang, dia merasa sesak napas. Tanpa disadari, dia terjebak dalam sebuah gumpalan yang melayang di dalam air. Emi meronta-ronta sembari mencari jalan keluar. Mumu, si ikan mujair sahabat Emi, melihat Emi yang berada di dalam gumpalan. Mumu berusaha menenangkan Emi dan memberitahu jalan keluar dari gumpalan itu. Dengan bantuan Mumu, Emi berhasil keluar dari gumpalan. Terima kasih, Mumu. Kalau tidak ada kamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku, kata Emi masih tersengal-sengal. Sama-sama, Emi. Lain kali berhati-hatilah. Gumpalan seperti tadi tak bisa kita lihat dengan jelas karena mirip dengan gelembung air. Emi bercerita pada Mumu jika sebelumnya dia juga sudah hampir tertimpa gumpalan hingga ke tengah sungai. Manusia-manusia itu tidak punya aturan membuang limbah ke sungai begitu saja. Padahal kalau hujan turun, banjir bersiap menghampiri mereka, geram Mumu. Manusia itu punya aturan jelas. Di pinggir sungai ini jelas terpasang dilarang membuang limbah di sungai dan ada denda jika melanggar. Tetapi aturan itu dihiraukan oleh manusia, sahut Emi. Emi dan Mumu berenang menuju rumah Emi. Sepanjang perjalanan mereka, banyak gumpalan sampah dan limbah yang harus dihindari. Hari semakin gelap, di dalam sungai pun turut gelap. Mereka harus benar-benar berhati-hati. Sampailah Emi dan Mumu di tempat tujuan mereka. Suatu pagi, ketua kelompok ikan sungai mengumpulkan seluruh ikan penghuni sungai. Emi dan Mumu pun ikut serta berkumpul. Saudara-saudaraku, kita semua penghuni sungai tentu sudah tidak nyaman dengan keadaan lingkungan sungai ini. Oksigen mulai menipis, sampah dan gumpalan limbah semakin banyak. Ruang bergerak kita semakin sempit. Ikan gabus pun menyela. Jadi, bagaimana? Jangan potong bicaraku, dengarkanlah, tegas ketua kelompok. Ketua kelompok ikan kemudian menjelaskan bahwa tidak mungkin lagi berlama-lama di sungai ini. Ikan-ikan harus segera bermigrasi ke sungai yang bersih tanpa sampah. Patty, si ikan sepat, mengepakkan siripnya ingin berbicara. Pak Ketua, aku melihat banyak ikan melewati sungai kita menuju ke hulu sungai. Kata mereka, hulu sungai lebih bersih dan tidak ada sampah, kata Patty. Benar katamu, Patty. Aku pun pernah melihat imigrasi ikan-ikan dari hilir sungai menuju ke
hulu sungai. Kita pun harus mulai migrasi menuju ke hulu sungai. Selama manusia di darat tidak mengubah sikap mereka, membuang sampah dan gumpalan limbah di sungai. Sungai tempat tinggal kita, ini harus kita tinggalkan. Aku tidak berharap hujan turun dengan deras hingga air meluap ke daratan. Tetapi, jika manusia tidak mengubah sikap, hal itu bisa saja terjadi. Kita sebagai penghuni sungai tidak bisa berdiam saja. Kita pun akan bermigrasi menuju ke hulu sungai. Mulai besok, kita akan mulai migrasi ke hulu sungai. Usai pertemuan dengan ketua kelompok ikan, Emi Mumu membuat rencana. Mu, besok pagi kita berangkat bersama ya. Tentu kita akan pergi bersama-sama menuju hulu sungai. Semoga perjalanan kita lancar. Semua ikan di sungai ini bisa pindah ke hulu sungai. Sebenarnya aku ingin tempat tinggal di sungai ini, tapi manusia masih saja membuang sampah di sungai. Aku berharap manusia-manusia itu bisa sadar sehingga tak ada lagi sampah di sungai. Lalu kita bisa kembali ke sungai ini. Emi berbicara dengan penuh harap dan semangat. Aku pun tak ingin pergi dari sini, tapi kita harus tetap pergi menuju hulu sungai besok. Esok harinya, Emi dan Mumu serta ikan-ikan lainnya pagi-pagi sudah mulai bergerak menuju hulu sungai. Selamat tinggal sungaiku. Semoga kelak aku bisa kembali ke sini dan melihat sungai yang jernih. Gumam Emi. Mumu dan juga ikan lainnya tentu memiliki harapan yang sama dengan Emi. Sepanjang perjalanan, begitu banyak rintangan mereka hadapi. Tidak hanya sampah yang harus mereka hindari selama perjalanan, ada kalanya ikan akan tergoda makanan yang disuguhkan para pemancing dari daratan. Emi dan Mumu merasakan kenyamanan berenang. Mereka bebas bergerak ke sana kemari tanpa takut terbentur sampah. Oksigen mereka rasakan pun terasa menyegarkan. Emi dan Mumu berhasil sampai hulu sungai. Mereka tak melihat ada kantong sampah, yang mereka lihat hanya kejernihan air sungai dan pancaran sinar matahari yang menembus dasar sungai. Kita berhasil, Mumu, seru Emi. Wah, segar sekali di sini. Ya, manusia daratan di sini peduli pada lingkungan sekitar dan peduli pada makhluk lain. Tidak ada sungai yang mau membuang sampah, tidak ada yang mau membuang sampah di sungai. Jadinya sungainya jadi jernih, sahut Mumu. Semoga sungainya akan selalu jernih seperti ini. Mumu, ayo kejar aku. Emi dan Mumu berkejaran penuh bahagia menikmati sungai yang jernih dari hulu sungai. Tamat. Teman-teman, untuk melihat bagaimana proses filtrasi air. Nah, teman-teman pasti bingung, gimana sih proses filtrasi air untuk memperoleh air yang jernih itu? Nah, sebelum kita melakukan filtrasi, kita perlu ketahui dulu apa itu filtrasi. Jadi, filtrasi itu merupakan pembersihan partikel padat dari suatu fluida dengan melewatkannya pada medium penyaringan atau septum. Nah, di mana zat padat tersebut akan tertahan pada penyaringan tersebut. Jadi, kita hari ini akan melihat bagaimana sih proses filtrasi air itu. Nah, nggak usah lama-lama lagi. Yuk, kita lihat. Nah, kita sudah sampai nih di tempatnya. Nanti teman-teman simak ya prosesnya agar mendapatkan ilmu tambahan. Nah, pada proses pertama, air tawas itu dimasukkan ke dalam tangki untuk ditampung dan dialirkan ke tabung selanjutnya yang bersih pasir, bebatuan, dan media penyaringan lainnya. Nah, fungsinya untuk melakukan penyaringan awal. Setelah dilakukan penyaringan awal, selanjutnya
air tawas yang tadi setelah disaring dengan pasir kemudian dilanjutkan untuk disaring lagi menggunakan ijuk dan arang. Fungsinya untuk apa? Yaitu fungsi arang dapat menyerap air partikel yang halus, penyerap bau dan warna yang terdapat dalam air. Nah, fungsi ijuk itu untuk menyaring partikel yang lolos dari lapisan sebelumnya. Nah, setelah itu baru kita dapat air yang jernih yang setelah dapat filtrasi yang dapat dikonsumsi. Dan perebusan, disinfeksi kimia, bubuk pemutih, tablet klorin, dan filter. Tujuan mengetahui setelah kita melihat proses filtrasi tadi, air, kita juga perlu mengetahui penyebab air menjadi kotor. Pasti teman-teman bingung, kenapa air sih bisa jadi kotor? Nah, di sini ada dua penyebab utama yang menyebabkan air menjadi kotor, yaitu air limbah dan sampah. Nah, air limbah ini biasanya dari industri pabrik yang dibuang secara sembarangan, sehingga menyebabkan air sekitarnya menjadi cemar. Kemudian, sampah yang dibuang secara sembarangan, seperti ke saluran air, baik itu ke sungai maupun ke selokan, itu dapat menyebabkan air menjadi tercemar juga loh. Makanya kita harus membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga air tetap bersih. Kapas 11 air kotor. Oh ya teman-teman, selanjutnya apa sih akibat dari air yang tercemar itu? Jadi air yang tercemar itu dapat menimbulkan berbagai penyakit bagi manusia seperti diare dan penyakit lainnya. Kemudian hewan juga bisa mati loh karena mengonsumsi air yang tercemar. Kemudian juga berinfek kepada pepohonan yang dapat mati karena mendapatkan air yang kotor. Nah, maka dari itu kita perlu solusi untuk mengurangi pencemaran air tersebut, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang limbah dan menanam pohon sebanyak-banyaknya. Halus 10. Setelah selesai menyusun dan membuat alat tersebut, cobalah tuangkan air kotor pada bagian yang paling atas. Sebelah siapkan juga botol plastik dengan ukuran sedang sebagai wadah untuk hasil penjernihan air. Tunggu dan amati hingga air yang telah bersih menetes. Kesimpulan, cara manusia untuk mendapatkan air bersih melalui proses pembuatan alat penyaringan atau penjernihan air salah satunya dapat dilakukan dengan metode filtrasi dari benda-benda seperti pasir halus, batu kerikil, batu besar yang dapat menyaring kotoran pada air limbah yang menjadi air lebih bening. Menanggulangi pencemaran air. Sebaiknya pengolahan limbah industri sebelum dibuang ke tempat pembuangan dialirkan ke sungai atau selokan, hendaknya dikumpulkan di suatu tempat yang disediakan. Kemudian diolah agar bila terpaksa harus dibuang ke sungai tidak menyebabkan terjadinya pencemaran air. Bahkan kalau bisa setelah diolah tidak dibuang ke sungai melainkan dapat digunakan lagi untuk keperluan industri sendiri. Limbah padat yang tidak dapat diuraikan lebih baik dipisahkan kemudian diolah menjadi bahan lain yang berguna. Misalnya dapat diolah menjadi keset. Selain itu, untuk mencegah agar tidak terjadi pencemaran air, sebaiknya dalam beraktivitas Anda tidak menambah terjadinya bahan pencemar. Misalnya dengan tidak membuang sampah rumah tangga, sampah rumah sakit, atau sampah
industri secara sembarangan, tidak membuang ke dalam air sungai, danau, ataupun ke dalam selokan, serta tidak menggunakan pupuk dan pestisida secara berlebihan karena akan mencemari air di lingkungan tanaman pertanian. Lebih rinci berikut sejumlah cara penanggulangan. 1. Pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Kolam stabilisasi ini dapat digunakan oleh semua kalangan karena mudah memilikinya dan murah harganya. 2. IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu primary treatment atau pengolahan pertama, secondary treatment atau pengolahan kedua, dan tertiary treatment atau pengolahan lanjutnya. I know gold is not